Karena suster haram bagi kami. Babi halal. Apakah berdoa itu menderita atau tidak, Bu? Bapak Ibu, sukacita itu dimulainya dari diri sendiri. Saya suka sedih, pengikut Yesus, Yesusnya sudah bangkit, kitanya masih dikubur bersama Yesus. Jadi ingat, Allah itu memberkati kita, bukan menghukum kita. Jadi murid Yesus itu harus sukacita. Walaupun tadi dikatakan dananya pas-pasan, enggak masalah. Dana sedikit atau tidak, yang penting sukacita. Amin. Aminnya jangan terpaksa Bapak, aminnya terpaksa. Beriman, amin, bukan amin. Baik, saya bersama-sama bisa tampilkan slide-nya. Saya bersama-sama para suster Dina Santo Yosef diundang untuk memberikan seminar keluarga. Kita ingat, Yesus membuat mujizat pertama-tama di mana, Bu? Yesus membuat mujizat pertama di mana? Di Nabire. No, bukan. Di mana? Di Kana, merubah anggur menjadi air. Bagus. Injil di Nabire beda, saudara-saudara. Mujizat terjadi yang pertama di Kana. Dalam pesta apa Pak? Dalam pesta apa? Iya, bukan sunatan. Dalam pesta pernikahan. Yesus tidak membuat mujizat pertama-tama di bait Allah. Tidak. Membuat mujizat pertama-tama dalam pernikahan. Kenapa seperti itu? Karena Yesus pun hadir dalam keluarga. Kalau dibayangkan, misalnya dibayangkan. Suster salah jawab. Hukumannya api penyucian. Suster, kalau menurut suster, kan Yesus lahir di tengah keluarga Yusuf dan Maria, ya. Yusuf dan Maria. Kalau Yusuf dan Maria itu kan orang suci. Mereka punya masalah enggak dalam hidup keluarga mereka? Punya masalah atau tidak? Punya masalah. Apakah Yusuf dan Maria punya masalah atau tidak? Ya, punya masalah. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu, siapa yang dalam keluarganya orang kudus aja punya masalah? Sekarang saya tanya, siapa yang dalam keluarganya tidak punya masalah? Angkat tangan. Saya akan kasih masalah pada Anda. Saudara-saudara, ingat, setiap keluarga punya masalah. Kecuali keluarga itu sudah gila. Orang gila tidak pernah punya masalah. Sekarang saya pertanyaan siapa? Sekarang siapa yang sedang duduk di samping masalah hidup Anda? Jangan angkat tangan bapak-bapak, jangan angkat tangan. Beberapa bapak-bapak lihat ibunya. Masalah, seringkali kalau kita sedang punya masalah, kita selalu berpikir masalah kita yang paling berat. Kita selalu ngomong, keluarga kita itu berat sekali. Keluarga lain tidak seberat kita. Kita itu selalu berusaha, tapi tidak pernah Tuhan dengarkan. Kita sudah rajin ke gereja, kolekte juga. Saya selalu memberi 50.000 sampai 100.000. Dia yang 5.000 saja. Usahanya makin maju. Dia makin kaya. Kita enggak kaya-kaya. Seringkali kita juga iri dengan tetangga. Kenapa dia makin diberkati?
Kok saya tidak? Maka lihat, kalau orang dalam hidupnya melihat masalah terus, maka hidupnya akan berat. Akan berat. Berat. Saya dikatakan, pastor punya masalah enggak? Punya. Masalah pastor apa? Hidup dengan Pastor Ferdinand, itu masalah bagi saya. Saya tinggal dengan 10 pastor di Pratista. Dan Anda tahu, pastor itu semuanya laki-laki. Tahu toh, laki-laki. Normal. Lalu, kalau laki-laki kan tidak banyak cakap seperti wanita. Kita di ruang makan cuma, enak. Kemana sekarang? Gereja. Sudah, selesai. Tadi saya itu satu rumah dengan suster. Baru di Nabire ini saya satu rumah dengan suster. Tapi tidak satu kamar. Tepuk tangan lagi. Karena suster haram bagi kami. Babi halal. Lalu saya makan pagi sendirian. Suster makan dengan para suster. Woi, meriah. Cerita. Suster ini cerita, yang ini cerita, yang mendengarkan saya, saudara-saudara. Luar. Itu perempuan. Cara. Saya dengan pastor-pastor tidak banyak bicara. Apakah dengan 10 pastor cocok? Tidak. Tidak ada yang cocok. Kalau cocok, hamil mereka. Jadi lihat, di dalam hidup berpastoral pun punya masalah? Punya. Anda lihat kalau dalam perkawinan, Anda pasti, Bapak perkawinan sudah berapa tahun Pak? Ayah sudah berapa tahun? 24 tahun dengan samping kiri saya. Ibu bahagia hidup dengan Bapak? Kadang-kadang bahagia. Waktu menikah, ibu mencintai Bapak atau terpaksa? Mencintai, berapa persen waktu mencintai? 100%. Sekarang tinggal berapa persen? 5% coy. Low bet. Saya yakin tidak hanya ibu saja. Betul Bu? Betul Bu? Saya pernah bertemu pasangan suami istri. Yang satu mau diberkati perkawinannya 25 tahun. Yang satu calon pengantin. Dia datang ke rumah kami, calon pengantin pegangan tangan. Terus, calon pengantin coy. Duduk dia pegang terus, penyelidikan kanonik dia pegang terus. Kata saya tuh, tidak panaskah pegangan terus? Tidak pastor, saya sayang dia. Sudahlah lepaskan dahulu. Pastor iri ya? Oh tidak. Saya tahu nanti kenyataannya seperti apa. Setelah mereka pergi, mereka jalan sama-sama. 1 jam kemudian ada bapak-bapak yang mau minta misa pemberkatan 25 tahun perkawinan. Saya di tempat parkiran, bapak itu datang. Bapak itu keluar mobil sendirian. Istrinya di belakang. Pak, tunggu Pak. Lalu saya tanya, Pak istri mana? Tuh di belakang. Itulah berkawin. 25 tahun. Bisa terjadi? Ya, seperti itu. Kenapa? Ada yang salah dalam merawat. Pernah seorang istri, seorang ibu, dia pulang dari gereja, dia bawa mobil, setir mobil, dia cari anaknya. Anak, masuk.
Dia pergi saja, dia lupa bahwa suaminya masih di gereja. Akhirnya dia telepon, "Bapak, saya sudah di rumah. Bapak di mana?" "Saya di gereja." "Ah, sudah, jalan sajalah." Jadi kita harus sadar, kalau perkawinan itu proyeknya Tuhan, Tuhan itu memberi berkat. Kalau Tuhan memberi berkat, apakah berkat itu bisa tumbuh dan berkembang otomatis atau tidak? Tidak. Sama, Tuhan sudah menciptakan tulang rusuk Anda. Kalau di sini ada yang belum menikah, angkat tangan. Angkat tangan. Yang belum menikah. Oke. Baik, ada yang di belakang. Baik. Oh, di depan. Siapa yang pernikahannya sudah di atas 50 tahun? Oh, sudah di atas 50 tahun. Wih, tepuk tangan Bapak. Hebat. Istri di mana, Pak? Di Toraja, Bapak di sini. Ya Allah. Bapak, istri di Toraja, Bapak di sini. Sudah berapa lama? Belum 1 bulan. Makin bahagia atau tidak? Iya, betul. Ces, Pak, ces ya. Betul. 50 tahun juga jujur. 1 bulan di sini. Iya, bahagia ya? Iya, bahagia. Karena tidak ada yang begini apa ya? Oh, kenapa? Hanya pernikahan itu adalah suka duka. Suka duka, iya. Dukanya kalau ada istri, sukanya kalau jauh dari istri. Betul. Betul Bapak, suka duka. Ya betul. Ada naik turunnya. Sekarang siapa perkawinan antara 20 sampai dengan 40 tahun? 20 sampai 40 tahun. Oke. Siapa yang 10 sampai 20 tahun? Siapa yang 5 sampai 10 tahun? Oke. Siapa yang baru 5 tahun atau kurang dari 5 tahun? Oke, baik. Terima kasih. Jadi ada yang 5 tahun, yang paling senior 50 tahun. Siapa yang tidak berharap menikah? Silakan angkat kaki dari tempat ini. Karena ini seminar keluarga. Oke, lihat. Seorang tadi yang saya mendambakan pasangan. Tapi kalau tidak pernah hidup bersekutu dengan orang-orang Katolik, pemuda Katolik, dia akan dapat pasangan atau tidak? Ya tidak. Dalam tradisi gereja, orang-orang kudus ada 12 rasul. Salah satunya para kudus, salah satu kelompoknya para kudus adalah para rasul. Saya tanya, apakah umat Nabire ini pintar atau tidak? Siapa rasul Yesus yang meninggalnya tidak menderita? Siapa? Yohanes. Tepuk tangan, betul. Nanti saya beri salib dari Roma. Saya bawa salib dari Roma. Betul, Yohanes. Kenapa? Karena Yohanes adalah murid yang dicintai Yesus. Bukan berarti Yohanes tidak mencintai yang lain. Yohanes pun adalah rasul yang merawat Bunda Maria. Kenapa bisa seperti itu? Ingat waktu disalib, Yesus berkata kepada siapa? Yohanes. Inilah ibumu. Ibu, inilah anakmu. Yohanes. Rasul-rasul yang lain, Petrus. Bagaimana matinya? Bagaimana mati Petrus? Tertabrak beta. Gimana matinya Petrus? Gak tahu. Dulu Yesus sakit malaria, Petrus sakit malaria. Petrus matinya disalib terbalik. Bartolomeus atau Nathanael matinya dikuliti.
Para rasul matinya menderita, menjadi kudus. Jadi kalau mencapai kekudusan itu harus lewat pengorbanan, penderitaan. Tidak bisa orang menjadi kudus diam saja. Enggak. Orang menjadi kudus itu harus lewat penderitaan. Apakah berdoa itu menderita atau tidak, Bu? Tidak. Berarti Ibu rajin berdoa dong. Satu hari berapa jam berdoa? Hah? Tidak tentu. 5 jam? Oh tidak. 4 jam? Tidak. 3 jam? 2 jam? Tidak sampai 1 jam? 1 jam. Allah memberkati berapa jam? 24 jam. Ibu berdoa 1 jam. Adil atau tidak? Tuhan ampuni anakmu ini Tuhan. Mengapa 1 jam? Karena beratlah suruh doa. Susah. Apalagi bapak-bapak. Bapak-bapak kalau berdoa paling bisa nyuruh anaknya. Nah, kamu berdoa. Bapak nanti. Bapak-bapak ke gereja, cari tempat duduknya di mana? Belakang. Pasturnya khotbah, kita tidur. Baru nanti bangun kalau dung. Sulit. Karena berdoa, aduh mau ngapain? Apalagi yang diomongin? Minta apa? Maka lihat, berdoa pun adalah sebuah pengorbanan. Nah, kalau di dalam perkawinan itu dikuduskan, itu berarti lewat penderitaan. Bapak, jangan lupa. Kalau hidup perkawinan Anda menderita dengan pasangan bagus. Berarti Anda apa? Dikuduskan. Betul. Jadi bapak-bapak berbahagialah kalau yang istrinya cerewet. Itu berarti bapak dikuduskan, bisa masuk surga. Jadi kalau istri sedang ribut, bawel, harus terus. Ini jalan tol ke surga, terus. Jangan dihentikan. Karena itu jalan masuk surga. Dan ibu-ibu, kalau ibu-ibu tidur dengan suami yang bunyinya bersyukurlah. Ini jalan masuk surga. Jangan ditendang, diam dulu kamu. Saya tidak bisa tidur, jangan. Doakan Tuhan. Terima kasih. Suami saya ngorok, saya tidak bisa tidur. Saya bisa masuk surga Tuhan. Karena saya menderita, betul. Jadi lihat di sini pengorbanan adalah apa? Adalah jalan kita untuk dikuduskan. Maka kelemahan pasangan itu adalah jalan kita dimurnikan oleh Tuhan. Ibu, walaupun tadi sudah tinggal 5% saja cintanya. Tapi apakah ibu tetap bertahan mencintai Bapak? Tetap. Apa kebaikan Bapak? Baik. Bapak baik. Memperhatikan ibu. Sayang ibu. Wow, tepuk tangan. Walaupun perasaannya mungkin sudah jengkel, kesal. Tapi saya tetap mencintai dia. Dia punya kebaikan. Dia memperhatikan saya. Dia bekerja untuk keluarga. Itu lihat. Jadi kalau kita sadar bahwa perkawinan itu jalan kekudusan, justru sekali lagi saya menghadapi pasangan yang lemah. Ya, suami mengeluh tentang istri atau tidak?
suami punya keluhan tentang istri atau tidak? Bapak punya keluhan tentang istri Bapak atau tidak? Ada, betul. Ibu ada? Banyak. Tuhanku Yesus, lihat. Suaminya ada, istri banyak. Bapak mengeluh tentang istri, ibu mengeluh tentang suami. Sama-sama. Kenapa? Karena suamimu bukan malaikat. Istrimu pun bukan malaikat. Bapak ibu punya anak? Berapa? Kadang-kadang kecewa dengan anak-anak? Betul, sering. Tapi anak-anak juga kecewa pada orang tua. Itulah perkawinan. Perkawinan. Justru kekecewaan demi kekecewaan ini untuk apa? Menyucikan kita, menguduskan kita.